Malam sunyi menyelimuti dataran tinggi Anatolia. Angin dingin membawa aroma tanah dan asap obor. Di kejauhan, barisan pasukan bergerak perlahan. Suara denting besi terdengar seperti bisikan masa lalu. Perjalanan mereka jauh. Tujuan mereka satu. Tanah yang mereka sebut suci. Namun di balik langkah kaki dan doa, tersimpan kisah yang jauh lebih dalam. Sebuah kisah tentang keyakinan, ambisi, dan darah. Kisah yang tidak hanya mengguncang satu benua, tetapi mengubah dunia selamanya. Perang Salib. Nama ini menggema dari gereja, pasar, hingga padang pasir. Bukan sekadar perang. Ia adalah pertemuan tiga peradaban besar. Kristen, Islam, Yahudi. Tiga keyakinan, satu tanah yang diperebutkan. Banyak yang mengenal perang ini dari gambar ksatria dan benteng batu. Tapi sedikit yang benar-benar menyelami alasan di baliknya. Mengapa ribuan orang menempuh perjalanan berbulan-bulan? Mengapa kota suci menjadi pusat konflik dunia? Dan bagaimana peristiwa ini membentuk hubungan tiga agama besar hingga hari ini? Mari kita bahas tuntas bagaimana perang salib bisa terjadi. Malam itu, obor menyala di tangan para ksatria. Di barat, Paus Urbanus II berdiri di hadapan ribuan orang. Suaranya menggema di udara terbuka. Ia menyerukan sesuatu yang akan mengubah sejarah. Perjalanan besar dimulai. Dan dari seruan itu, lahirlah gelombang peperangan yang akan berlangsung selama berabad-abad. Bukan hanya tentang perebutan kota, tapi juga tentang jiwa manusia, tentang harapan dan ketakutan, tentang surga dan bumi. Inilah awal dari perang salib, sebuah bab gelap, suci, dan menentukan. Beberapa dekade sebelum perang salib meledak, Eropa berada dalam masa perubahan besar. Kekuasaan politik terpecah. Raja-raja kecil saling bersaing. Kehidupan rakyat didominasi oleh gereja. Gereja bukan sekadar tempat ibadah. Ia adalah pusat pengetahuan, kekuasaan, dan harapan. Di tengah ketidakpastian hidup, surga menjadi tujuan yang pasti. Dan siapapun yang dianggap melayani kehendak Tuhan mendapat tempat istimewa dalam masyarakat. Pada masa itu, kota Yerusalem berada di bawah kekuasaan dinasti Fatimiyah, sebuah kekuatan besar dari dunia Islam. Kota ini dihormati oleh tiga agama besar. Bagi umat Kristen, disinilah Yesus disalibkan dan dimakamkan. Bagi umat Islam, inilah tempat Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Bagi umat Yahudi, inilah lokasi kuil Sulaiman. Selama berabad-abad, peziarah dari Eropa datang ke Yerusalem. Mereka menempuh perjalanan jauh, melewati laut, gunung, dan padang pasir. Banyak yang tidak pernah kembali. Tapi bagi mereka, perjalanan itu adalah bentuk iman, mendekatkan diri pada Tuhan. Namun keadaan mulai berubah pada abad ke-11. Di timur, Kekaisaran Bizantium melemah. Musuh baru muncul, bangsa Turki Seljuk. Mereka adalah kekuatan militer tangguh yang bergerak cepat. Mereka menaklukkan wilayah-wilayah penting Bizantium satu persatu. Pada tahun 1071,
pertempuran Manzikert mengguncang dunia Kristen. Tentara Bizantium kalah telak. Kaisar ditawan. Wilayah Asia kecil jatuh ke tangan Seljuk. Kekalahan itu membuat Bizantium ketakutan. Mereka kehilangan benteng-benteng penting. Jalur menuju Yerusalem pun menjadi lebih sulit dan berbahaya bagi peziarah Kristen. Banyak cerita kelam beredar di Eropa tentang penyerangan terhadap rombongan peziarah, tentang tanah suci yang tidak lagi aman. Sebagian benar, sebagian dilebih-lebihkan. Tapi cerita-cerita ini membakar semangat rakyat. Sementara itu, di Eropa Barat, Paus Urbanus II melihat peluang. Gereja ingin menyatukan umat Kristen yang tercerai-berai. Perpecahan antara Katolik Roma dan Ortodoks Bizantium telah terjadi pada tahun 1054. Dua gereja besar terpisah. Namun ancaman dari timur memberi alasan untuk bersatu. Bizantium mengirim surat ke Roma. Mereka meminta bantuan militer untuk melawan Seljuk. Paus menjawab panggilan itu dengan visi besar. Ia tidak hanya melihat ini sebagai perang militer. Ia melihatnya sebagai kesempatan spiritual dan politik. Merebut Yerusalem bukan sekadar membebaskan kota suci. Ini juga tentang menyatukan dunia Kristen, menguatkan posisi gereja, dan memberi arah baru bagi ksatria Eropa yang selama ini sibuk berperang satu sama lain. Di seluruh daratan Eropa, banyak ksatria yang kehilangan tujuan. Mereka hidup dari peperangan kecil, dari perampasan, dari konflik internal bangsawan. Paus menawarkan sesuatu yang berbeda. Perang yang dianggap suci. Perang yang menjanjikan ampunan dosa dan kemuliaan kekal. Pada November 1095, Paus Urbanus II pula berdiri di hadapan ribuan orang di Clermont, Prancis. Udara dingin tidak menghalangi kerumunan. Ia berbicara dengan suara yang menggetarkan hati. Ia menggambarkan penderitaan umat Kristen di timur. Ia menyerukan pembebasan Yerusalem. Ia menjanjikan surga bagi siapapun yang ikut dalam perang ini. Seruan itu mengguncang dunia. Ksatria, bangsawan, petani, bahkan biarawan ikut tergerak. Mereka melihat ini sebagai panggilan Tuhan. Sebagian melihatnya sebagai kesempatan petualangan. Sebagian lain melihatnya sebagai jalan keluar dari kehidupan sulit di Eropa. Dalam beberapa bulan, gelombang pertama pasukan salib mulai terbentuk. Mereka tidak semua terlatih. Banyak yang hanyalah petani dengan harapan besar. Namun semangat mereka menyala. Mereka membawa salib kain di dada. Mereka menyebut diri mereka peregrini, para peziarah bersenjata. Sementara itu, di dunia Islam, situasi juga tidak sepenuhnya bersatu. Dinasti Abbasiyah di Baghdad sudah kehilangan kekuatan nyata. Kekuasaan terpecah di tangan dinasti-dinasti lokal. Fatimiyah di Mesir dan Seljuk di Asia Kecil tidak selalu sejalan. Perpecahan ini membuat dunia Islam tidak siap menghadapi gelombang besar dari Barat. Yerusalem menjadi pusat simbolik, bukan hanya bagi agama, tetapi juga bagi politik dan kekuasaan. Siapa yang menguasainya dianggap memiliki legitimasi spiritual, baik bagi penguasa Muslim maupun Kristen. Di langit timur, matahari sejarah mulai terbit dengan warna merah. Perang besar mendekat.
Semua pihak bersiap dengan keyakinan, ambisi, dan ketakutan masing-masing. Musim semi tahun 1096, dari berbagai wilayah Eropa, gelombang manusia mulai bergerak. Jalan-jalan dipenuhi rombongan besar. Laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak. Sebagian membawa senjata, sebagian hanya membawa salib kayu. Mereka menyebut perjalanan ini sebagai ziarah suci. Namun sejarah akan mengenalnya sebagai perang salib pertama. Gelombang pertama bukan pasukan profesional. Mereka dikenal sebagai perang rakyat. Dipimpin oleh tokoh-tokoh karismatik seperti Petrus Pertapa. Semangat mereka besar, tapi persiapan mereka minim. Banyak yang mati kelaparan, kehausan, atau terbunuh sebelum sampai ke tanah suci. Sebagian melakukan kekejaman terhadap komunitas Yahudi di Eropa Timur, sebuah sisi kelam yang masih membekas. Bagi banyak orang, perang ini sudah dimulai bahkan sebelum tiba di medan tempur. Beberapa bulan kemudian, gelombang kedua datang. Inilah inti dari pasukan salib. Ksatria-ksatria terlatih dari Prancis, Normandia, Lorraine, Italia, dan wilayah lain. Mereka dipimpin oleh tokoh-tokoh bangsawan seperti Godfrey dari Bouillon, Raymond dari Toulouse, Bohemond dari Taranto, dan lainnya. Mereka memiliki tujuan jelas, menuju Yerusalem. Perjalanan panjang itu tidak mudah. Mereka melewati wilayah Bizantium yang sebenarnya tidak sepenuhnya mempercayai mereka. Kaisar Alexios Komnenos menerima mereka dengan hati-hati. Ia meminta sumpah kesetiaan agar wilayah yang direbut dikembalikan ke Bizantium. Sebagian ksatria setuju, sebagian menyimpan rencana sendiri. Dari sini, benih-benih ketegangan mulai tumbuh. Mereka menyeberangi Selat Bosporus dan masuk ke wilayah Anatolia. Disinilah kekuatan Turki Seljuk menunggu. Pertempuran besar pertama terjadi di Nicea pada tahun 1097. Pasukan salib mengepung kota dengan tekad besar. Bizantium membantu dengan kapal di danau terdekat. Akhirnya, kota menyerah bukan kepada ksatria, tapi kepada Bizantium. Kaisar Alexios mengambil alih kota sebelum para ksatria sempat menjara. Banyak ksatria merasa kecewa. Namun perjalanan harus terus berlanjut. Setelah Nicea, mereka bergerak menuju Asia Kecil bagian selatan. Pertempuran sengit terjadi di Dorylaeum. Pasukan Seljuk menyerang tiba-tiba. Panah-panah menghujani dari kejauhan. Pasukan salib hampir hancur. Namun bala bantuan datang tepat waktu. Pertempuran berakhir dengan kemenangan mereka. Semangat kembali menyala. Perjalanan berikutnya sangat berat. Mereka melintasi pegunungan dan padang tandus Anatolia. Panas menyengat, makanan langka, dan penyakit merajalela. Banyak yang gugur bukan karena pedang, tapi karena kelaparan dan kelelahan. Namun mereka terus berjalan. Keyakinan mereka seperti api yang tidak padam. Akhirnya, mereka tiba di Antioquia pada Oktober 1097. Kota ini adalah benteng besar yang dijaga ketat. Pengepungan berlangsung selama berbulan-bulan. Hujan, kelaparan, dan pengkhianatan mewarnai hari-hari panjang itu. Beberapa ksatria mulai kehilangan harapan. Namun kemudian, sebuah pintu kecil benteng dibuka oleh pengkhianat dari dalam. Pasukan salib menyerbu masuk. Antioquia jatuh. Tapi kemenangan itu belum selesai. Segera setelah mereka menguasai kota,
pasukan besar Muslim dari Mosul datang menyerang. Para ksatria yang kelelahan harus bertempur kembali. Dalam pertempuran yang penuh keputusasaan, mereka bertahan. Mereka percaya bahwa kemenangan ini adalah tanda campur tangan Tuhan. Kemenangan Antioquia menjadi titik balik. Moral pasukan salib melonjak. Musim panas 1099, mereka akhirnya mendekati Yerusalem. Setelah perjalanan panjang 2 tahun, mereka melihat kota suci itu dari kejauhan. Banyak yang menangis dan berlutut. Yerusalem saat itu berada di bawah kekuasaan Fatimiyah Mesir. Benteng kota kuat. Air sulit didapat. Namun semangat pasukan salib tidak goyah. Pengepungan Yerusalem dimulai pada Juni 1099. Pasukan salib membangun menara pengepungan dan alat perang dari kayu. Mereka berdoa, berpuasa, dan mengadakan prosesi religius mengelilingi tembok kota. Mereka percaya tembok ini akan runtuh seperti Yerikho dalam kisah Alkitab. Pertempuran berlangsung sengit. Panah-panah beterbangan. Mesin perang menghantam tembok. Akhirnya, pada Juli 1099, tembok Yerusalem berhasil ditembus. Pasukan salib menyerbu masuk. Kota jatuh ke tangan mereka. Bagi pasukan salib, ini adalah puncak kemenangan spiritual dan militer. Yerusalem dianggap telah dibebaskan. Mereka mendirikan kerajaan Yerusalem dengan Godfrey dari Bullion sebagai pemimpin. Namun, ia menolak disebut raja. Ia memilih gelar pelindung makam suci. Sementara itu, dunia Islam dikejutkan oleh kejatuhan kota suci. Bagi banyak Muslim, ini bukan hanya kekalahan militer, tapi juga pukulan spiritual. Perpecahan politik membuat perlawanan awal kurang terkoordinasi. Namun semangat untuk merebut kembali Yerusalem mulai tumbuh. Perlawanan akan datang di kemudian hari, dipimpin tokoh-tokoh besar seperti Imaduddin Zengi, Nuruddin, dan Salahuddin Al-Ayyubi. Perang salib pertama berakhir dengan keberhasilan pasukan salib. Mereka mendirikan beberapa negara Latin di Timur Tengah. Kerajaan Yerusalem, County Edessa, Principality of Antioch, County Tripoli. Wilayah-wilayah ini menjadi jembatan antara dunia barat dan timur, tapi juga menjadi sumber konflik baru yang akan berlangsung berabad-abad di antara ksatria, para peziarah, dan penduduk lokal. Kehidupan baru dimulai. Beberapa mencoba hidup berdampingan. Sebagian terus berperang. Perdagangan berkembang. Ilmu pengetahuan bertukar. Tapi kecurigaan dan perbedaan keyakinan selalu membayangi. Perang salib pertama tidak hanya mengubah peta wilayah. Ia mengubah hubungan antar peradaban. Ia membuka pintu bagi kontak budaya, ilmu pengetahuan, dan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun di balik semua itu, luka sejarah terbentuk. Luka yang jejaknya masih terasa hingga hari ini. Perang salib pertama berakhir dengan kemenangan pasukan salib. Tapi itu bukan akhir cerita. Itu adalah awal dari babak sejarah baru yang panjang dan rumit. Di tanah Yerusalem lahir kerajaan-kerajaan Latin. Mereka bertahan dengan bantuan pasukan baru dari Eropa. Benteng-benteng batu dibangun. Gereja-gereja berdiri megah di tengah kota yang sebelumnya asing bagi mereka. Di sisi lain, dunia Islam mulai bangkit dari keterkejutan.
Para pemimpin Muslim menyadari bahwa mereka menghadapi kekuatan yang terorganisir dan bersemangat. Perpecahan politik perlahan mulai disatukan oleh tokoh-tokoh baru. Perlawanan mulai tumbuh. Perang salib selanjutnya akan menyusul. Gelombang demi gelombang. Kadang berhasil, kadang gagal. Darah, diplomasi, dan perdagangan bercampur menjadi satu. Namun, warisan perang salib jauh lebih dalam dari sekadar peperangan. Ia membuka jalur perdagangan besar antara timur dan barat. Rempah, kain sutra, pengetahuan matematika, astronomi, dan filosofi mengalir ke Eropa. Banyak cendekiawan Eropa belajar dari dunia Islam. Ilmu pengetahuan tumbuh. Benih-benih Renaissance mulai tersebar. Tapi luka sejarah juga ikut tertanam. Bagi banyak umat Muslim, kejatuhan Yerusalem menjadi simbol kepedihan dan kebangkitan. Bagi banyak umat Kristen, kemenangan Yerusalem menjadi bukti keyakinan dan kehendak Tuhan. Bagi komunitas Yahudi, masa ini penuh penderitaan di berbagai wilayah Eropa. 3 agama besar ini terikat oleh satu kota dan oleh satu sejarah yang penuh pertentangan. Hingga hari ini, jejak perang salib masih terasa di museum, di reruntuhan benteng, di ingatan kolektif bangsa-bangsa. Ia menjadi pengingat tentang keyakinan yang dapat mempersatukan dan memecah, tentang ambisi manusia yang dapat membangun peradaban dan juga menghancurkannya. Perang salib bukan sekadar kisah ksatria dan benteng. Ia adalah cermin yang memantulkan wajah sejarah dunia. Dan setiap kali kita menatapnya, kita melihat betapa rumitnya hubungan antara iman, kekuasaan, dan manusia. Kita adalah versi makhluk terbaik ciptaan Tuhan. Alangkah baiknya kita menjaga persatuan dan kesatuan. Perbedaan itu biasa, perselisihan juga hal biasa. Tapi jika kita tetap bisa hidup rukun di dalam perbedaan dan perselisihan itu, baru luar biasa. Beri tanggapan kalian di kolom komentar.